Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im, masih tentang mukjizat Nabi. Kali ini adalah Qismun fil Mustaqbal, mukjizat tentang masa depan. Wa huwa ma akhbara bihi minal mughayyabat ziyadatan ala ma jaa fil kitabil aziz, yaitu apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, ya, berupa mughayyabat, hal-hal gaib yang disampaikan oleh Rasulullah, ziyadatan ala ma jaa fil kitabil aziz, dan merupakan ziyadah, tambahan, ya, lebih dari Quran. Ya, maksudnya keterangannya ini keterangan tambahan. Fawaqa'a ba'da wafatih kama akhbara, dan kejadian itu bisa menjadi kenyataan setelah Rasulullah wafat. Sawaun bisawa, ya, semuanya sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah enggak selalu terjadi di masa hidupnya. Wal ahaditsu fi hadzal qismi bahrun la yudraku qa'ruhu wa la yunzafu umruhu. I'tana bi dzikriha adadun kabirun minal a'immatil a'lam. Berita-berita seperti ini, ya, banyak sekali disampaikan oleh para imam-imam, para ahli-ahli, kal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah, seperti yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, wa Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir dalam kitab Al Bidayah wal Nihayah, wa Suyuti fil Khasail Kubra, dan Imam Suyuti dalam kitab Khasaisil Kubra. Maka diantaranya adalah zuhurul Islam wa uluwuh, zahirnya Islam, kemenangan Islam. Fa'an Khabbab ibnu Arad radhiyallahu an qal syaqauna ila Rasulullah wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dzil Ka'bah. Suatu saat Rasulullah ada di dekat Ka'bah sedang berselimut. Qulna lahu ala tantasirunana, lalu kami bicara dengan beliau, mengapa kita tidak mendapat pertolongan? Ala tad'uallahu lana, mengapa Anda tidak berdoa? Ya, jadi sahabat-sahabat ini mengajak Rasulullah, mumpung di Ka'bah, ayo berdoalah untuk kemenangan kami, untuk kemenangan kita. Lalu Rasulullah menyampaikan, kana rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard, ada laki-laki sebelum kamu itu sampai, ya, digali lubang, ya, digalikan lubang, fayuja'alu fihi, lalu dia dimasukkan ke sana. Artinya Rasulullah ingin menyampaikan pada sahabatnya, penderitaanmu kamu, penderitaan kalian belum seberapa. Ya, di zaman dahulu ada yang sampai dikubur hidup-hidup. Fayuja'u bil minsyar fayudha'u ala ra'sih, lalu didatangkanlah minsyar, gergaji, ya. Jadi dikubur tubuhnya setengah, digergaji, fayudha'u ala ra'sih, diletakkan di atas kepalanya, fayusyakku bisnain,
lalu dipotong menjadi 2. Tapi wa ma yasuddu dzalika an dini, agamanya tidak berubah. Kamu belum apa-apa udah ngeluh. Nah, kata Rasulullah pada sahabatnya, wa yumasyatu bi amsyari hadid, disisir menggunakan besi, sisirnya sisir besi, maduna lahmihi, sehingga merobek dagingnya, min idzami wa asab, baik tulang maupun ototnya. Wa ma yasuddu dzalika an dini, agamanya tidak berubah. Wallahi, demi Allah, la yutimmanna hadzal amra, Allah, demi Allah, ya. Allah, Rasulullah bersumpah demi Allah, Allah akan menyempurnakan ini. Jadi maksudnya ajaran kita ini. Hatta yasira raqib min Son'a ila Hadramaut, sampai-sampai nanti ada orang yang musafir dari Son'a, Yaman, ya, ke Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak takut kecuali pada Allah. Ya, nanti akan tiba saatnya suasana aman sekali, sehingga orang safar tidak mendapat gangguan. Ya. Wadzibu ala ghanami, serta dia tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada serigala akan menerkam kambing. Ya, ini menyampaikan tentang keamanan. Begitu amannya, ya, sehingga tercipta keteraturan. Tidak ada orang pelihara binatang sampai hilang. Ya. Walakinnakum tasta'jilun, sayang sekali kalian itu terburu-buru. Kalian tuh kepengen cepet. Ya, artinya pengen hasil instan tanpa proses. Nah, ini sebenarnya di Indonesia sudah tercapai. Ya, memang ada insiden kecil-kecil, copet segala. Tapi kita tidak menghadapi keamanan yang berarti. Ya, dari Sabang sampai Merauke kita berjalan, itu nggak ada pemeriksaan polisi di jalan. Kecuali kalau kita melanggar. Tapi kalau di negeri lain ada poin-poin tertentu. Ya, di pos tertentu diperiksa, pos tertentu diperiksa. Jadi nggak begitu lama periksa begitu. Kalau di Indonesia aman, yang penting itu uangnya cukup, ya, yang menjadi bekal cukup, Anda aman, tidak akan diperiksa. Wa hakadza waqa'a faqad amma wa zaharad din wa ghalaba wa ala sairi adyan. Begitulah terjadi. Ya, sehingga agama ini menjadi zahir dan menjadi luhur fi masyarikil ardi wa magharibiha, di belahan bumi timur maupun barat. Wa alat kalimatuhu fi ahdi sahabat, bahkan terjadi di zaman sahabat. Ya, sedemikian tentram. Jadi alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sandang pangannya tercukupi, keamanan tercipta. Udah hidup tentram itu. Ya, untuk Cilegon lah, ya. Itu keamanannya sudah cukup baik. Mungkin tingkat penganggurannya kecil, ya. Tingkat penganggurannya kecil karena kita dikelilingi oleh banyak pabrik. Yang penting itu, dalam kondisi tenang begini, yang paling bagus buat kita adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi kita tetap aja dalam kondisi aman, lengah juga. Pengajian di mana-mana, tapi yang datang cuma sedikit. Padahal yang nganggur di rumahnya, wong sudah purna karya, duduk-duduk doang. Jadi di rumah juga tidak produktif. Kalau petani mah ada hasilnya, 3 bulan panen. Jadi tidak ada alasan nanti di akhirat, ya, diadili oleh Allah, tidak ada alasan kita. Mau alasan apa lagi? Pensiun udah, rumah udah, anak sudah nggak ada, ya, semuanya udah lunas. Apalagi haji sudah. Tuh.
ala ikhtilafi asnabihim wa alwanihim wa sa'aran nas imam mu'min dakhilin fid din. Maka sekarang orang untuk muslim dia tidak akan takut lagi, tidak ada gangguan. Kalau dulu kan sampai disiksa ya. Sekarang relatif aman. Ya mungkin ada kecil-kecil lah insiden ya. Tapi di Indonesia ini cukup aman. Bayangkan kalau Anda menjadi warga Palestina, kan deg-degan terus kan? Atau Yaman sekarang. Nah itu. Bahkan kalau dilihat dari kenyamanan kita dengan Arab Saudi, jauh lebih aman kita. Amannya kenapa? Nggak sholat, nggak ada yang marah. Coba Anda di sana. Kalau nggak kejar-kejar polisi, ketahuan aja berapa kali ninggalin sholat. Kalau ditengeti ya. Sekali dua kali mungkin enggak, tapi kalau terus-terusan pasti dia nengetin orang ini buka warung nggak pernah sholat, oh pasti digerebek. Kita aman, alhamdulillah, ya menyenangkan hidup di Indonesia itu. Tapi itu fitnah ya, namanya ujiannya berat. Kalau kita tidak didukung oleh kekuasaan, semuanya tergantung kita sendiri. Wa zallat lahum sairul bilad, dan tunduk terhadap kaum mukminin sairul bilad, negeri-negeri. Jadi Islam sudah naik terus. Tapi kan ada berita juga agama lain juga di Eropa naik katanya. Bapak meluknya ya. Jadi mereka sedang kebingungan, apalagi sekarang Amerika kan ketar-ketir gitu. Karena produknya itu kurang laku ya di negeri sendiri ya. Dia bersaing dengan Cina, sekarang perang dagang. Donald Trump. Kita juga ketar-ketir, jadi sehingga kembali pasar kita merah. Belum udah berapa udah mendekati, mungkin mendekati setahun merah. Jadi rupiah itu ketar-ketir. Wadana lahum jami'u ahliha ala ikhtilafi asnanihim. Semua orang sekarang bisa memeluk Islam tanpa ada ketakutan. Wasaran nas imam mu'min dakhilin fid din wa imam muhadin badil ta'ah wal ma'al wa imam muharib khaifun wa rajulun min satwatil Islam wa ahli. Jadi sekarang orang bebas mau memeluk agama apa, itu bebas. Ini satu bukti bahwa suatu saat Islam itu akan diakui dunia, kurang lebih begitu ya yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian mulku ummati Muhammadin wa mamalikuha, kerajaan umat Nabi Muhammad. Dari Thauban Rasulullah bersabda, innallaha razawa liyal arda, Allah melipat bumi untukku. Jadi ceritanya buminya dikecilin ya, diperlihatkan kepada Rasulullah. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku bisa melihat timur dan barat. Ya, jadi dunia ini dikecilin, dilihat tuh begitu. Di kalau besar kan zoom, dikecilin tuh, ya. Seperti kita buka maps ya. Kan bisa dikecilin tuh, gitu ya. Ceritanya bumi ini dikecilin di hadapan Nabi, aku bisa melihat timur dan barat. Wa inna ummati sayablughu mulkaha, dan aku lihat umatku mencapai kerajaannya. Umatku nanti akan jadi raja. Maruya mazuya minha wa utitul kanzaini, dan aku diberi dua kanzain, dua perbendaharaan. Aku diberi dua perbendaharaan. Nah, disebutlah ini warna, yaitu merah dan putih. Maka ada yang sempat mengait-ngaitkan Indonesia. Apa ini Indonesia? Karena Indonesia di zaman Rasulullah belum punya nama ya. Nusantara juga tahu dulu udah ada belum gitu. Jadi Nusantara, di penyebutan Nusantara sudah ada belum dulu itu? Nggak tahu nih. Karena orang Barat kan kenalnya Bali, Indonesia itu dikenalnya Bali. Kalau orang Islam kenalnya Jawa,
Makanya Imam Syekh Nawawi disebut Al-Jawi. Imam Nawawi, Syekh Nawawi Bantan, Al-Bantani, ya, Tanara itu dikenal Al-Jawi, bukan Indonesia, bukan. Jadi Indonesia belum dikenal. Dikenalnya Jawi. Kan dulu Sumatera, Andalus ya. Apa? Andalas. Terus Kalimantan, Borneo. Ya. Sulawesi, Celebes ya. Nah, itu nama-nama dulu sekarang hilang. Jadi itu perubahan nama-nama. Kadang-kadang kita jadi recok mencari jejaknya. Nah, Rasulullah dalam hadis ini, dan aku diberi 2 perbendaharaan, merah dan putih. Nah, tapi kalau banyak ahli tafsir mengatakan merah dan putih ini emas dan perak. Kelak umat Islam akan punya emas dan perak. Tapi ada bahasa lain emas hitam. Emas hitam itu adalah minyak. Tapi waktu itu belum ditemukan. Timur Tengah ini masih miskin, Arab Saudi. Ya, masih miskin sampai kemudian suatu saat ditemukan ladang minyak, itulah dia menjadi kaya raya seperti sekarang. Inni sa'altu rabbi li ummati. Lalu aku minta kepada Tuhan untuk umatku, kepada Robbi ya. Apa saja yang diminta oleh Rasulullah? Allah yuhlikaha bisanatin amah. Jangan sampai umatku ini musnah. Jadi pertama permintaan Rasulullah, jangan sampai umat Islam ini musnah. Ya, dikabul. Jadi tidak akan terjadi sampai hari kiamat di dunia ini sampai kehabisan orang Islam, tidak mungkin. Dalam sejarah juga begitu. Ketika Timur dihabisi, Barat nongol. Barat dihabisi, Spanyol dihabisi, Indonesia muncul, Asia Tenggara. Tapi bukan tidak mungkin sebuah negara ditinggalkan oleh Islam, seperti Filipina. Ya. Filipina kan dulunya Muslimnya mayoritas. Tersisa sekarang tinggal Moro, mengecil. Lah Indonesia sekarang gimana? Ya masih paro-paro lah, setengah-setengah. Jadi memang kita bangga mayoritas, tapi diprediksi Muslim yang agamanya Islam berdasarkan KTP itu mungkin sekitar 70% sekarang, 70 sekian. Tapi kan kita tahu yang KTP-nya Muslim belum tentu aktif. Ya, kita pilih lagi dari orang yang punya KTP Islam yang sholat. Mengecil tuh. Kemudian dari yang sholat, yang ngaji, tambah kecil pisan. Nah itu nggak tahu lah. Ini siapa yang melacak begini, siapa? Tanggung jawab siapa? Nah kayaknya semuanya lepas tanggung jawab. Kementerian Agama juga udah nggak ngoprek-ngoprek gituan. Wah ngapain tugas-tugas gituan? Ya mungkin biro apa itu klasifikasi ya. Mungkin dia tahu, tapi dia tahu berdasarkan KTP. Nah, kalau dari KTP dia tahu berapa jumlah muslim di Indonesia berdasarkan KTP. Siwa anfusihim fatastabiha ba'dhum. Nah, kemudian wa alla yusallit alaihim aduan min siwa anfusihim, dan jangan sampai dikuasai oleh musuh. Nah, Rasulullah berdoa, satu, jangan sampai umat Islam musnah. Yang kedua, jangan sampai dikuasai musuh. Kecuali diri mereka. Ya, kecuali diri mereka, fatastabihu baidatahum, maka akan menghalalkan, memubahkan ya eksistensi mereka. Jadi nanti di hadis yang lain disampaikan 3, dikabul 2. 1, Rasulullah minta jangan sampai umat Islam musnah, dikabulkan. Ya. Yang kedua apa tuh? Yang kedua jangan sampai ada penyakit ya. 1, jangan sampai musnah. Hah? Oh ya. Jangan sampai diazab seperti umat terdahulu. Kan umat terdahulu kan begitu melanggar langsung kena.
Ya, kita lihat tuh di surat Al-Baqarah. Mereka cuman kepengen ngelihat Allah, ya harusnya kan dimaklumi itu kan. Wong cuma kepengen doang, langsung sambar petir. Kalau kita kan lebih permintaannya lebih jahat kalau mau dihitung-hitung mas sekarang, ya. Mau diinventarisasi lebih gila daripada orang dulu. Ada yang nggak percaya, islah nggak percaya. Tapi buktinya yaitu bebas dari hukuman karena permintaan Nabi Muhammad. Ya, beliau minta umat ini diberi kesempatan sampai umurnya habis, sampai kematiannya. Nanti semuanya dikumpulkan di sekaratnya itu. Nah, yang ketiga yang tidak dikabuli oleh Allah, beliau minta supaya umat Islam bersatu. Nah, yang satu ini tidak dikabul. Ya, minta 3 dikabulkan 2. Nah, makanya umat Islam sekarang cenderung tidak bersatu. Untuk bisa bersatu itu membutuhkan energi dari mereka sendiri. Tapi kalau tadi tidak musnah, tidak diazab, itu dari Allah. Yang satu ini harus usaha sendiri. Maka banyak ayat, wa makhtalafu ila mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu. Yang berilmu. Jadi yang berselisih itu sebenarnya guru-guru, pemimpin-pemimpin. Umat menjadi korban. Ya, pemimpinnya satu begini, satu begitu, satu warna-warnanya beda-beda, nggak bisa jadi satu. Angel diomong, tambleng. Ya, itulah mereka punya warna-warna. Ya. Nah, ini membutuhkan perjuangan. Wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa inna la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah memutuskan maka tidak akan bisa ditolak. Wa inni ataitu kali ummatika, dan aku mengabulkan untuk umatmu, ya, alla uhlikahum bisanatin amma, bahwa mereka tidak akan dimusnahkan. Nah, ini dikabulkan oleh Allah. Wa alla yusalit alaihim aduan min siwa anfusihim, dan mereka tidak akan dikuasai musuh kecuali oleh diri mereka sendiri. Tuh, mereka tidak bisa dikuasai. Yastabihu ba'dhum. Jadi tadi tidak akan dimusnahkan, ya, tidak akan diazab ya maksudnya. Yang kedua, tidak akan dimusnahkan. Walau istama alaihim min aqtariha aqala baina aqtariha hatta yakunu ba'dhum yuhliku ba'dhan. Sampai, ya, jadi ini keputusan ini dikecualikan kecuali, ya, kalau mereka saling. Tuh. Jadi yang bisa menghancurkan umat Islam adalah umat Islam sendiri. Jadi Allah tidak menjamin kalau orang Islam yang menjadi pelakunya. Yuliku ba'dhan wa yaswi ba'dhum ba'dhan. Nanti akan terjadi umat Islam menawan umat Islam. Umat Islam menawan umat Islam. Jadi mereka sendiri yang berantem. Nah, itu bisa terjadi, ya. Jadi Allah tidak menjamin itu tidak terjadi. Ya, yang Allah jamin tidak terjadi adalah umat lain menyerang umat Islam. Tapi sekarang buktinya Palestina, ya. Palestina itu masih terjadi. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu an qal baina ana indan Nabi, suatu saat kami bersama Nabi. Id atau rajulun fasyaka ilahi faqah. Ada seseorang datang yang mengeluhkan tentang paceklik. Suma atahu akhar fasyaka kata sabil. Lalu datang lagi yang lain, ya, mengeluhkan tentang banyaknya qat atarik, begal. Qala Adi, ya Adi, hal ra'aita Hira? Apa kamu tahu Hira? Qultu lam araha, saya belum pernah lihat. Waqad, apa ini? Waqad unistu anha, qala fa in talat bika hayatun
la tarayanna dha'ina tartahilu minal hira hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Kamu tahu nggak Hirah? Ini satu tempat ya. Saya nggak tahu. Kalau umurmu panjang, nanti kamu akan saksikan orang musafir, seorang musafir dari Hira sampai ke Ka'bah, ya, aman. Nah, waktu itu tidak aman, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, nanti kalau umur panjang, kamu akan menyaksikan orang safar dari Hira sampai ke Ka'bah tidak mendapatkan penghambat di jalan, aman. Tuh. Hatta sehingga dia tawaf di Ka'bah, la takhafu ahadan illallah, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Qultu fiha fima baini wa baina nafsi fa aina du'arun tayyin fid din fi sya'arul bilad wala in talat bika hayatun la tuftahanna kunuzu Kisra. Kalau umurmu panjang, maka kamu akan menyaksikan futuh umat Islam bisa mengalahkan raja-raja sampai Kisra, ya, Kisra kerajaan. Qultu Kisra min Hurmuz, maksudnya kerajaan Hurmuz, kerajaan besar. Qala Kisra ibnu Hurmuz, iya Kisra bin Hurmuz. Jadi yang waktu itu mustahil bisa dikuasai, tapi disampaikan kepada Rasulullah, ya nanti kalian akan menguasainya. Wala in talat bika hayatun la tarayanna rajul yakhruju mil'a kafihi min dhahab aw fiddatin yatlubu man yaquluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Kalau kamu umurnya panjang, kamu akan saksikan seseorang membawa segenggam emas dan perak. Dia mencari orang untuk menerimanya. Jadi dia mau infak, mau sedekah emas dan perak, tapi dia tidak menemukan seorang pun yang mau nerima. Jadi artinya apa? Pada waktu itu orang kaya raya. Nah, itu menjelang kiamat nanti. Ya. Wala in talat bika hayatun latain rajul yakhruju minal kafi, tadi sudah ya. Wal yaqiyanna allaha ahadukum yauma yalqana wa laisa bainahu wa bain turjuman. Nanti akan tiba saatnya seseorang bicara kepada siapapun, tidak ada penterjemahnya. Nah, ini yang belum terjadi. Paham belum? Orang berkomunikasi padahal berbeda bahasa, tidak ada penterjemah. Nah, sekarang terjadi. Pakai alat sekarang, ya kan? Ini ramalan Rasul jauh-jauh sebelumnya. Sekarang bisa terjadi. Sekarang sudah ada alat, saudara, tapi kita harus langganan. Kalau kita musafir, mau ke Perancis, mau ke tempat-tempat yang kita nggak kenal, kita tidak menguasai bahasanya, kita ngomong, dia pakai bahasa dia, kita pakai bahasa kita. Nah, ini disambung oleh mesin, oleh alat. Ya, saya mau ke jalan apa gitu, atau saya mau nginep di hotel yang bagus mana, nah, pakai bahasa saya, nanti sampai ke dia bahasa dia. Begitu aja dia ngomong. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah. Fayaqulu alam ab'ats ilaika rasulan fayablughaka minhu fayaqulu inni alam utika malan afdalu alaik. Sampai nanti dia akan berjumpa di hari kiamat, ya, walaisa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah. Fayaqul lam u'tsa ilaika rasulan fayubalighaka. Nanti di hadapan Rasulullah juga begitu, di hadapan Allah seseorang akan diadili, tidak ada penterjemahnya. Ya. Allah akan bertanya, bukankah telah sampai kepadamu seorang rasul, seorang pemberi peringatan? Lalu dia akan menjawab, bala, benar. Fayaqulu alam utika malan wa ufaddil alaik, dan aku sudah memberikan harta, aku utamakan kamu. Fayaqulu bala. Ya, pokoknya Allah ingin menyampaikan alasan-alasan sehingga orang itu kehilangan cara untuk menjawab. Kan dulu saya sudah sampaikan, kan dulu saya sudah utamakan. Ya. Lalu Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya.
mintalah perlindungan kepada Allah dari neraka, walaupun dengan potongan korma. Tuh katanya. Famalam yajid, barang siapa yang tidak menemukan syiqqa tamrah, fa kalimatun thayyibah, maka dengan ucapan yang baik. Ya, jadi kita diberikan inspirasi oleh Rasulullah terus berbuat baik. Kalau bisa sedekah, kalau nggak bisa, ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Dari Abu Hurairah, fa kuntu qala Adi fara'aitu dha'ina tartahil minah Hira. Maka kata Adi yang waktu itu memang ditakdirkan Allah umurnya panjang. Ya, anehnya orang yang diajak dialog oleh Rasulullah kalau umur panjang, bla bla bla. Ternyata umurnya panjang. Nanti kamu akan menyaksikan begini-begini. Ternyata Adi juga umurnya panjang. Lalu aku saksikan benar orang bisa berjalan dari Dha'ina, ya. Ra'aitu Dha'ina, orang menggunakan kabilah ya, artinya menggunakan kendaraan. Dia berjalan dari Hira sampai tawaf di Baitullah, tidak takut kecuali Allah, kepada Allah. Wa kuntu fi man iftataha kunuza Isra ibni Hurmuz, dan aku termasuk orang yang ikut dalam menaklukkan kerajaan Hurmuz. Ini di Eropa ya. Wala in talat bikum hayatun la tarawna qala Nabi Abul Qasim yukhriju mil akafi. Tapi beliau belum menyaksikan orang sedekah segenggam emas nggak ada yang terima. Maka beliau mengatakan lagi, nanti kalau kalian umurnya panjang, kalian akan menyaksikan sisa dari mukjizat yang disampaikan. Jadi rupanya Adi tidak menyaksikan. Ya, menyaksikan orang membawa segenggam emas, nyari-nyari siapa yang mau nerima, ternyata susah. Karena rata-rata yang mau nerima itu kaya. Wa an Sufyan ibnu Abi Zuhair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftahu Syam fayakhruju minal Madinah qaumun bi ahlihim yabissuna wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Dari Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, nanti Syam akan dibuka, Syria ya. Maka akan keluar orang-orang dari Madinah. Orang-orang berduyun-duyun dari Madinah pada ke situ. Madinah maksudnya Madinah sekarang. Padahal Madinah itu lebih baik buat mereka. Jadi berduyun-duyun pada pindah ke sono tuh. Ya, bisuna. Mereka menggiring, mendorong onta berpindah. Konvoi singkatnya, konvoi pada ke sana. Contohnya katakanlah Malaysia sekarang dikuasai Indonesia, nah, kita kan pindah ke sana, pengen tuh. Padahal di sini lebih baik, kata Rasulullah. Madinah tuh lebih baik, tapi mereka begitu dengar ada negeri lain ditaklukkan, pada pindah ke sana. Terus, fayakhruju minal Madinah qaumun bi ahlihim yabissuna wal Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal Madinah lebih baik buat mereka. Tsumma yaftahu Irak. Berikutnya Irak juga nanti akan dibuka. Ya, Rasulullah sudah menyampaikan sinyal. Fa yakhruju min Madinah qaumun. Tapi katanya orang Islam ini suka seneng dengan temuan-temuan begitu, tapi bukan dia yang ngerjain. Katanya gitu. Nah, itulah saudara, kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hathi ala salati tahiyatil masjid. Bab anjuran salat tahiyatul masjid. Wa karahatul julus qabla ayyusalli rak'atain fi ayyi waqtin dakhala. Dan makruh duduk sebelum salat 2 rakaat ya, di waktu apapun dakhala dia masuk masjid. Jadi kalau sampai kita masuk masjid, kepentingannya untuk duduk, bukan sepintas, ya. Sepintas itu antara lain kuncinya ketinggalan kan, bukan mau duduk kan.
atau benda apa yang ketinggalan, atau kita mau ngambil apa. Ya, kalau kita niatnya ibadah, maka sunnah sholat. Wasawaun salak rakta ini binati tahiyat, baik sholatnya itu tahiyat untuk tahiyat, atau sholatin faridah atau sholat wajib. Kalau kita masuk masjid sudah qomat, itu nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya itu adalah sholat tadi. Ya, jadi jangan salah mengerti tahiyatul masjid itu adalah sholat lain dari yang biasa, bukan. Ini kalau sepi dari kegiatan, baru sholat baru. Tapi kalau kita masuk masjid sudah adzan, berarti yang kita lakukan itu qobliyah. Jadi nggak perlu nambah dua lagi, nggak perlu. Ya, kecuali tidak bersih dari agenda. Contohnya jam 8 kita masuk masjid. Nah itu tahiyatul masjid itu Pak, karena nggak ada kaitan dengan sholat. Tapi kalau kita masuk masjid sudah azan, berarti qobliyah, bukan membangun dua lagi, bukan. Ya, sama dengan sholat subuh lah. Ya, begitu kita masuk masjid, azan sudah dikumandangkan, berarti itu sholat qobliyah. Maka qobliyah kita di masjid itu sudah direken tahiyat. Ya, singkatnya masuk masjid itu sholat aja begitu, apapun sholat yang kita lakukan. Ya, apakah sholat wajib, sholat sunnah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlisu, maka jangan duduk. Hatta yusalli rak'atain, sebelum sholat 2 rakaat. Ya, jadi kompensasinya menikmati masjid adalah sholat dulu. Kalau sholat dulunya itu berkaitan dengan kegiatan, ya sudah masuk kegiatan. Singkatnya begini, kita masuk masjid, qomat sudah dilantunkan, sudah disuarakan lah, qad qamatis shalah, kita sholat wajib, berarti sudah tahiyat. Nggak perlu kita sholat lagi itu tahiyat lagi, sholat berikutnya, bukan. Nggak usah baru kita lakukan, kita buat sholat 2 rakaat baru apabila tidak ada kegiatan, sepi dari kegiatan, baru tahiyatul masjid. Apa kesimpulan dari hadis ini? Yushiru hadza hadisani, kemudian dalam hadis yang lain juga sama. Hadis ini menyampaikan kepada kita ya bahwa hukmi tahiyat masjid binisbati liman dakhal masjid wa annaha amrun matlubul li amri nabi. Ini adalah urusan yang matlub, urusan yang disuruh. Tapi yang patuh ini kebanyakan yang bermanhaj salafus salih. Sayangnya gitu. Walaupun ini disampaikan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ini sebenarnya imam yang sangat dihormati oleh di kalangan NU, tapi ini nggak dipakai. Beliau kan tergolong orang yang paham hadis ya. Walaupun patut disayangkan umurnya pendek. Umur beliau cuma 45 tahun. Belum nikah lagi, meninggal. Imam Nawawi. Beliau berguru dengan seorang pakar nahu, yaitu pengarang Alfiyah. Jadi beliau muridnya. Nah, beliau juga termasuk di antara yang diakui oleh NU itu Ibnu Katsir. Ya, makanya kalau kita mengkaji karangan Imam Nawawi dan Ibnu Katsir, ini kita akan sepi dari hujatan, karena di NU juga diterima. Ini yang disebut dengan kutubut turas. Maka disarankan ngaji itu kutubut turas. Kutubut turas ini buku pemersatu. Contohnya Bulughul Maram yang kita kaji setiap Selasa, itu diakui semua orang. Kalau Anda tanya ke Persis, gimana Bulughul Maram? Diakui sama dia. Muhammadiyah, iya diakui. NU, iya, sama. Di Al-Inayah juga diajarkan. Terus di titik mana mereka berbeda? Yaitu kan di Bulughul Maram ada hadis ini dhaif, nggak dipakai oleh Persis Muhammadiyah, nggak dipakai oleh NU, dipakai.
Ya, begitu bedanya gitu aja. Ya kan? Itu yang nulis Ibnu Hajar, penulis yang sama kitab Fathul Bari yang dikaji dari Ahad oleh Ustadz Ardawi. Itu Kutubut Turas juga. Jadi kalau kita ngaji Kutubut Turas aman di semua pendapat. Nah, termasuk ini. Ini termasuk kitab tulisan Imam Nawawi. Ya. Bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi internasional. Wa qad ittafaqal ulama fuqaha ahli fikih sepakat ala anna tahiyatul masjid ma'murun biha. Tahiyatul masjid itu adalah diperintahkan. Sepakat. Wa in ikhtalafu fi quwwatil amri. Meskipun mereka berpendapat tentang kekuatan amrnya. Ini kan perintah. Perintah ini wajib apa sunnah? Fahamalahu jumhur ulama ala anu sunnah. Menurut jumhur ulama adalah sunnah. Sunnah itu dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Ya. Wahamalahu ba'dul malikiyah ala anau fadilah. Malikiyah berpendapat bahwa tahiyatul masjid itu adalah fadilah, keutamaan. Wahamalahu al-zahir wa ba'dul fuqaha ala wujub. Sementara ahli fikih mengatakan wajib. Jadi manhaj salafus salih itu mirip robot. Mirip robot. Kalau masuk masjid, sholat dulu sebelum duduk, udah nurut. Nggak usah nanya apa-apa, nggak usah gitu. Itu manhaj salafus salih begitu. Nggak nanya, nggak koma, nggak. Nurut, ya. Tapi orang lain, engkau dikit. Apa sebab itu? Nah, nawar. Itu bedanya di situ. Ya, makanya nurut. Suruh kalau mau sholat pasang sutra, sudah nurut. Kalau Muhammadiyah masih mikir, sutra itu untuk apa? Kan supaya orang tidak lewat di depan kita. Ya, kalau pasang sajadah sudah sutra, kata dia. Jadi nggak perlu nambah sutra lagi. Mereka begitu, jadi dikulik-kulik gitu. Ya dilihat-lihat gitu. Apa sebabnya. Nggak perlu ada tulisan sutra gitu, nggak perlu. Apa saja Anda letakkan di situ di depan, tasta, itu sutra. Cuma tetap ada bedanya, ya. Bedanya kenapa? Kalau dipasang sutra orang tahu sutra gitu. Kan kalau dia melanggar kan ketabrak. Ya kan? Kalau pasang sajadah kan nggak ketabrak. Nah, bedanya gitu kan. Lagi pula kebiasaan kita kalau udah nggak sholat itunya sajadahnya nggak dilipat. Jadi orang nggak tahu. Kali udah ngobrol sajadahnya tetap di situ. Kan gitu bedanya. Wa kadza ikhtalafu fima law dakhala masjid fi waqti min awqatin nahyi anis salat. Begitupun mereka berbeda pendapat jika seseorang masuk masjid tapi di waktu terlarang. Kan ada waktu-waktu terlarang sholat. Contohnya setelah subuh sampai matahari terbit. Matahari terbit sampai 12 menit itu waktu terlarang. Ya, 2 tuh. Kemudian menjelang zuhur sampai dipastikan masuknya zuhur. Jadi kalau kita ragu sholat itu sudah masuk atau belum, lebih baik kita mundurkan. Sebab waktunya masih panjang, 3 jam kan? Zuhur ke asar kan 3 jam. Ini jamnya cocok nggak nih? Lebih baik kita mundurkan. Kalau kita ragu, kecuali kalau ada yang memastikan ngatur jam. Ya, ngatur jam. Tapi sekarang kita kalau terhubung dengan GPS, akur. Kalau ini kan tidak terhubung GPS, maka sekali-kali itu harus diakurin. Ya, kalau HP kita terhubung GPS, asal lokatornya dihidupin, insya Allah jamnya benar. Lokatornya, kadang-kadang lokatornya dinonaktif, ya ngamplong. Sama dengan jam itu, ya jam kebanyakan sekarang lah yang modern itu kan terhubung itu ke HP kan. Itu kalau anunya dinonaktifkan, dia nganclong. Tapi kalau diakurin lagi, disetting lagi mau dia.
cocok. Kama idza dakhala ba'dal asar, seperti jika seseorang masuk ke masjid setelah asar, setelah kegiatan sholat selesai, contohnya jam 4 dia masuk masjid, itu kan habis asar. Awis subhi, atau setelah subuh, ya. Aw waqtal ghurub, atau menjelang maghrib. Awis syuruk, atau menjelang syuruk, ya, seperti waktu sekarang. Hal yasra la ayyasalatail masjid, apakah disyariatkan tahiyatul masjid atau tidak? Wa dzalika ala qaulain, ada dua pendapat. Al qaul awal zahabal Hanafiyah wal Malikiyah wal Imam Ahmad fi riwayatin ila annahu la yusalliha likauniha fi waqtin nahi anis shalah. Kata Hanafiyah, Malikiyah dan Imam Ahmad, enggak usah sholat kalau waktunya waktu terlarang. Ya, tapi Rasulullah mengatakan itu tidak membatasi waktu tadi. Jika kamu masuk masjid, jangan duduk dulu, nggak disebut waktunya. Kapan saja, ya, maka kompensasinya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaatnya nggak disebut apa. Sama dengan Rasulullah ketika orang masuk masjid, beliau khutbah Jumat, lalu beliau menegur, udah sholat belum? Belum, sholat dulu 2 rakaat. Tapi ada yang menyangkal bahwa sholat yang ditunjuk oleh Rasulullah ini, ditegur oleh Rasulullah itu bukan sholat tahiyat, tapi sholat Jumat. Oh, sholat Jumat kan Rasulullah berkhutbah, karena dulu tuh, ya, sholat dulu. Nah, dulu terbalik. Ya, kalau dulu itu khutbahnya belakangan, seperti Id. Sholat dulu, baru khutbah. Kalau sekarang kan khutbah dulu, tapi khusus buat Jumat kan. Kalau Id kan sholat dulu. Nah, beliau waktu itu Jumatan sudah khutbah, berarti sholatnya sudah. Orang masuk dengerin beliau. Sudah sholat belum? Belum, sholat dulu. Tuh ada yang menyangkal begitu. Jadi kenapa kok nggak mendapat kepastian? Karena waktu itu belum, administrasi belum begitu canggih, jadi belum ada tanggalan waktu itu. Jadi memastikan kamu itu datang hari Jumat atau bukan, tanggal berapa belum ada waktu itu. Ya, masih di awal-awal Islam. Pendapat yang kedua adalah zahaba Syafi'iyah wal Imam Ahmad fi riwayatin ila annahu yusallil nafla fi hadhil halah akhdhan bi dzari hadis. Menurut Syafi'iyah, Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, dia sunnah sholat, tidak usah peduli pada larangan atau bukan. Tuh katanya gitu, ya. Wa rajih fi ra'yi huwa ra'yu tsani. Nah, menurut pengarang ini kumpulan dari ahli-ahli, ya. Pendapat yang roji adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang mana? Yang membenarkan sholat saja, tidak usah peduli apakah itu waktu terlarang atau tidak. Sebabnya terpenuhi. Sebabnya kan masuk masjid. Ya kan, kemarin kan sampaikan dalam ritual itu ada tepat 6 hal. Nah, dia sebabnya masuk masjid. Dan mau duduk. Masuk mau duduk. Tapi kalau masuk tidak duduk, gara-gara ada kunci ketinggalan, berarti itu tidak terpenuhi sebabnya. Cuma mau ngambil kunci, nggak perlu sholat 2 rakaat. Waduh, iya benar kunci saya, sholat dulu. Nggak usah, karena itu nggak berniat duduk. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan oleh Allah, ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.